tanggal 31 Januari 2025, pekan biasa ketiga di dalam masa liturgi pada hari Jumat. Pada hari ini kita khusus berdoa untuk arwah-arwah, untuk keselamatan jiwa-jiwa di pencucian, dan juga jiwa-jiwa yang belum boleh ketenangan dan kedamaian bersama dengan Bapa di surga. Wujud misa arwah pada hari ini mohon keselamatan, kedamaian, ketenangan, istirahat kekal dari arwah-arwah, dari Ibu Tresna di Jakarta, untuk Ibu Lili Setiawati, Bapak Deliangki, Ibu Oi Chongyo, Bapak Tan Jong Ik, Bapak FR Hartanto, Bapak Masli P, Ibu Tan Hong, lan Ibu Oyan Syok Nyo, serta keluarga yang lainnya. Dari Ibu Tresia Liubun Makassar, untuk Bapak Benedictus Benigo, Bapak Wilhelmus Liubun, Bapak Stefanus Liubun, Ibu Mariana Liubun, Ibu Petronia Liubun, dan Ibu Abelta Liubun. Dari Ibu Cameli di Makassar, untuk Papa Chia Syoke, Mama Samsotien, Mertua Hartono Kunadi, dan Hermin Ningsih, Ipar Max Loy Rumengan. Dari Fransiskus di Batumas, untuk arwah keluarga di Punuk, Tandi Martina Joyo, Lim Kuang Hak, Dotong Amel Tajong Aliak Incu. Untuk arwah keluarga di Batumas, Marinus Petrus Bungor, Ujing Lisip Pindang Soyam Alus Ita, Veronica Pingkil Sodot dan Sonda. Dari Bapak Rawi Sunardi di Cilengsi Bogor, untuk Yohanes Li Sak-on dan Yosef Li Kok-jong. Dari Ibu Tresia Yeni di Jakarta, untuk arwah Daniel Chung Cekiong dan Floria Dorothea. Dari Ibu Maria Purjani Petrus Ngatiman di Pontianak, untuk Bapak Yosef Cahyadi, Ibu Tesnatan, Bapak Agustinus Hardi Sunarsia. Dari Bapak Bambang Hermawan, untuk Lim Cheng Kiang dan Lim Cheng Kiong. Dari Anti Regina Ho di Kucing, untuk Rosco Francisco Ginger Gabriel Ho. Dari Bapak Robert Bintoro di Surabaya, untuk arwah Anigo Bernard Chen Tai Ko Nai Bue, Si Hian Nyo, Si Huat Liang, Lucia Tanmo Mio, Maria Yosef Viane Yohanes, Ko Tien Nyo, Ko Tai Nyo, Ko Kenyo, Ko Som Nyo, Si Hui Hien, Kong Tiang Kuat, Kong Tiang Chon, Ko An Nyo. Dari Ibu Leni di Jakarta Utara, untuk arwah Bapak Mak Budiarjo, Ibu Widi Broda Winarti, Ibu Leni Lokando, Bapak Joni Thomas Nagoy, dan Mr. Anthony Chu. Dari Gregoria Daryani di Kucing, untuk arwah almarhum Bapak Octavianus Abuy, almarhum Kakak Martina, almarhum Kakak Gembain. Dari Ibu Budi Wijaya di Ungaran Semarang, untuk arwah Andreas Parto dan Yosef Budi Wijaya. Kita persembahkan seluruh wujud misa dalam perayaan Ekaristi pada hari Jumat ini. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus selalu bersamamu dan bersama rohmu. Hidup kita berhasil bila kita menyadari bahwa janji Tuhan mempunyai nilai yang takkan binasa. Betapapun usaha insani kita, kerajaan Allah berkembang atas dayanya sendiri. Kita memiliki iman dan berkat iman memperoleh hidup. Malah kita hening sinak, kita memeriksa batin kita.
Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber iman kepercayaan, kami mohon iman akan sabdamu, dan resapkanlah ke dalam lubuk hati kami janjimu akan kehidupan, agar kami menjadi orang yang berkenan di hatimu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, ingatlah akan masa lampau. Setelah kalian menerima cahaya, kalian banyak menderita, karena kalian harus bertahan dalam perjuangan berat, baik waktu kalian dijadikan tontonan oleh cercaan dan candaan dan derita, maupun waktu mengambil bagian dalam penderitaan orang hukuman. Dan ketika hartamu dirampas, kalian menerima hal itu dengan sukacita, sebab kalian tahu bahwa kalian memiliki harta yang lebih baik dan lebih kekal sifatnya. Sebab itu janganlah lepaskan imanmu, karena besarlah upah yang menantinya. Kalian sungguh memerlukan ketekunan, supaya sesudah kalian melakukan kehendak Allah, kalian memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab dalam kitab suci tertulis, sedikit atau bahkan amat sedikit waktu lagi, Dia yang ditetapkan untuk datang itu akan tiba tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orang yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila mengundurkan diri, aku tidak berkenan lagi kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan akan binasa. Sebaliknya kita orang-orang yang percaya dan memperoleh hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, orang-orang benar akan diselamatkan Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Bergembiralah karena Tuhan, Ia akan memenuhi keinginan hatimu. Orang-orang benar akan diselamatkan Tuhan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, maka Ia akan bertindak. Munculkan kebenaranmu seperti terang, dan menampilkan hakmu seperti siang. Orang-orang benar akan diselamatkan Tuhan. Tuhan menetapkan langkah laku orang yang hidupnya berkenan di hatinya. Kalaupun jatuh takkan sampailah binasa, sebab tangannya ditopang Tuhan. Orang-orang benar akan diselamatkan Tuhan. Orang-orang benar akan diselamatkan Tuhan. Dialah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Tuhan menolong dan meluputkan mereka dari tangan orang fasik. Tuhan menyelamatkan mereka sebab mereka berlindung padanya. Orang-orang benar akan diselamatkan Tuhan. Baik pengantar Injil. Alleluia, alleluia. Terpujilah Engkau Bapa Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan Kau nyatakan kepada kaum sederhana. Alleluia, alleluia. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus berkata,
Beginilah halnya kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Malam hari ia tidur, siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya orang itu tidak tahu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkai, lalu bulir, kemudian butir-butir yang penuh isi pada bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang segera menyabit, sebab musim panen sudah tiba. Yesus bersabda lagi, dengan apa hendak kita bandingkan kerajaan Allah? Atau dengan perumpamaan manakah kita hendak menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis yang ada di bumi. Tetapi bila ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam rimbunannya. Dalam banyak perumpamaan semacam itu, Yesus memberitakan sabda kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka, dan tanpa perumpamaan ia tidak dapat berbicara kepada mereka, tetapi kepada para murid ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Kerajaan surga seumpama orang yang menaburkan benih. Benih itu tumbuh, namun orang tidak tahu. Kerajaan Allah sudah di tengah-tengahmu. Demikianlah jawaban Yesus yang mengherankan. Dalam kutipan ini diterangkan mengapa mengherankan. Sebab tumbuhnya tidak tampak seperti tumbuhnya sebutir biji yang lalu berkembang. Allah Bapa di surga, kami mempersembahkan jujur doa kami dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Selamatkanlah semua orang yang telah meninggal dunia, dan sembuhkanlah orang yang sakit. Kita berkatilah segala usaha pekerjaan dan perjalanan seluruh orang-orang yang memohon doa dan didoakan dalam perayaan Ekaristi ini. Kita persembahkan serwujud misa dalam perayaan Ekaristi. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia, bagi kami akan menjadi makanan rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Semoga kami menjadi ilahi seperti Kristus, sebab Kristus sendiri berkenan menjadi manusia seperti kami, dilambangkan oleh percampuran air dan anggur ini. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia, bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Ya Bapa, dengan rendah hati dan tulus ikhlas kami menyesali dosa-dosa kami, maka terimalah kami dan juga persembahan ini. Ya Tuhan, bersihkanlah aku dari kesalahanku dan cucilah aku dari segala dosaku. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa Raja Maha Mulia, semoga kerajaan-Mu mekar berkembang di tengah-tengah kami berkat biji gandum yang jatuh di tanah. Ialah Yesus Mesias Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun
bersyukur kepadamu Bapa yang kudus dengan pengantaraan putramu yang terkasih, Yesus Kristus sabdamu. Melalui dia engkau menjadikan segala sesuatu, dialah yang kau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus, yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan. Seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagimu, dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memaklumkan kemuliaan-Mu dengan satu suara berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecahkan roti itu dan membagikannya kepada para murid seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang dikorbankan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala, sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu mengedarkan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang, demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Pius serta rohaniwan semuanya. Ingatlah akan hamba-hamba-Mu yang kami doakan dalam perayaan Ekaristi ini, yang telah Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu. Perkenankanlah mereka menjadi satu dengan Putra-Mu dalam kematian dan menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal, dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan perantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan kini dan sepanjang masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan,
tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan, kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin." Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang akan kami sambut membawa kami kehidupan abadi. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Tuhan Yesus Kristus, Putra yang hidup karena kehendak Bapa dan kerjasama dengan Roh Kudus, dunia telah Kau hidupkan. Berkat kematian-Mu, bebaskanlah aku dari segala penyakit dan dosa berkat tubuh dan darah-Mu yang Maha Kudus ini. Buatlah aku selalu setia kepada perintah-Mu, dan janganlah aku Kau izinkan terpisah dari kami. Saudara-saudari, tiada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang menyerahkan nyawa bagi sahabatnya. Berbahagialah kita diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas tuntang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Jiwa Kristus kuduskanlah kami, tubuh Kristus selamatkanlah kami, darah Kristus sucikanlah kami, air lambung Kristus basuhlah kami, sengsara Kristus kuatkanlah kami, Yesus yang murah hati luluskanlah doa kami, dalam luka-luka-Mu sembunyikanlah kami, jangan kami dipisahkan daripada-Mu Tuhan, terhadap seteru yang curang lindungilah kami, di waktu ajal terimalah kami, supaya bersama para kudus kami muji Engkau untuk selama-lamanya. Kita ini orang-orang yang percaya dan memperoleh hidup. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber kebahagiaan, kami bersyukur bahwasannya Engkau telah memulai membuka kedamaian di tengah-tengah kami melalui Yesus Putra-Mu. Kami mohon semoga kami selalu setia dalam kata dan karya, mengingat kebahagiaan umat manusia demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Seluruh orang yang memohon doa dan didoakan dalam perayaan Ekaristi pada hari ini, hidup mereka, pekerjaan mereka, usaha mereka, perjalanan mereka, studi mereka, selalu dilimpahi berkat perlindungan, keselamatan, dan kesehatan dari Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi telah selesai. Syukur kepada Allah. Pergilah kita diutus. Amin.